Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati ahli bait, ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada siang hari ini. Tak lupa salam beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan materi yaitu tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Seperti biasanya kita sekali seminggu rutin membaca Al-Quran, yaitu dengan membaca surah Yasin, surah-surah pendek. Mungkin terkait itu alangkah baiknya kita pelajari tajwid tersebut karena penting sekali di dalam membaca Al-Quran dengan membaca bertajwid tersebut. Tajwid merupakan konsep ilmu yang menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Quran, baik menyembunyikan huruf, tempat yang tepat untuk berhenti. Sebab bacaan Al-Quran dan hukum-hukumnya terkait dengan bacaan Al-Quran, hal ini menandakan bahwa ilmu tajwid memiliki peran penting dalam membaca Al-Quran bagi setiap muslim. Jadi kalau kita dalam membaca surah Yasin itu termasuk membaca Al-Quran. Jadi alangkah baiknya kita membenarkan bacaan kita, walaupun kita tadinya membaca tahtim ataupun tahlil juga itu bacaan Al-Quran. Jadi sebaiknya kita mengetahuilah hendaknya tajwid di dalam yang kita baca tadi. Mungkin selama ini ibu-ibu semua sudah belajar semua tajwid, sudah mempelajarinya, tetapi mungkin karena di keadaan waktu terburu-buru maka tajwid tersebut tidak diterapkan dalam membaca Al-Quran. Alangkah baiknya kalau kita terapkan kembali karena kita ingin mendapatkan yang sempurna artinya dan juga penjelasan-penjelasan cerita Al-Quran tersebut. Pentingnya belajar tajwid itu ada beberapa kategori. Yang pertama, mengetahui serta mempraktekkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kalau kita sudah mempelajari tajwid, tentu kita mempraktekannya dengan bertajwid. Kalau tadinya surah Yasin itu ayat pertamanya itu Yasin, di situ ada juga tajwidnya. Mungkin huruf ianya tajwidnya mat asli dan huruf sa-nya mat wajib. Jadi berbeda hukumnya. Kalau hukum mat asli hanya satu alif, dua ketukan, dua harokat. Tetapi kalau mat wajib itu wajib 5 harokat. 5 harokat itu berarti lebih banyak ketukan daripada 2. Berarti kebiasaan kita selama ini lebih panjang huruf ya daripada huruf sa. Sedangkan dalam tajwidnya lebih panjang sa daripada huruf ya. Jadi kebiasaan tak baik itu karena sudah mendarah daging bagi kita semua, maka terjadilah sampai kita tua ini bacanya seperti itu terus. Padahalnya bacaan itu salah yang sebenarnya. Alangkah baiknya kita bacakan ke depannya supaya kita mendapatkan baik hasilnya, pahalanya juga akan sempurna. Yang kedua itu terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran jauh berbeda dengan membaca hadis atau kalimat Arab lainnya. Dapat mencegah terjadinya kesalahan saat kita membaca Al-Quran, baik dari segi susunan kalimat maupun harokatnya. Jadi di dalam kalimat Al-Quran itu sudah tersusun. Makanya kalau orang mengaji itu enak kita dengar karena dia menyusun sambil bertajwid. Tajwidnya diterapkannya. Makanya enak saja kita mendengar. Kenapa orang itu enak, kita tidak bisa enak, sedangkan kita mungkin yang membacanya tidak menerapkan tajwid tersebut. Sebagai bentuk adab dan tata cara krama dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu ada tata keramanya, yaitu kalau kalimat itu ada harokat, ada mat, ada tajwidnya,
Itulah yang penting kita terapkan dalam keseharian. Mungkin di rumah kita selalu mengamalkan ayat-ayat pendek. Ya kalau kita mau sempurna juga pahalanya, tentu kita membaguskan apa yang kita baca keseharian tersebut. Walaupun itu surah Al-Fatihah, di situ juga ada tajwidnya. Dan juga yang selanjutnya, sebagai salah satu bentuk ibadah, membaca Al-Quran bernilai ibadah bagi muslim yang membacanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tidak pun panjang tetapi dapat ibadah, itu sebagai ibadah bagi kita. Apalagi kalau kita dalam bermajlis ini sudah 2 lembar lebih yang kita baca, mungkin kalau di surat Al-Quran sudah banyak. Apalagi kita baca tahtim penuh tadi, tahlil, nanti doanya lagi. Kalau kita tidak bertajwid ataupun tidak menerapkan tajwidnya, tentu hal ini tidak sempurna dalam ibadah kita. Jadi kita meraih ibadah yang baik itu tidak hanya untuk bergaya saja, untuk kita meraih akhiratnya juga. Jangan karena kita berwirid, kita pergi ada suatu hal yang kita harapkan, tetapi hendaknya jangan begitu. Kita hendakilah pahala yang sempurna, karena waktu yang kita sempatkan itu adalah berharga bagi kita dalam beribadah. Di dalam Al-Quran ada ayat surat Al-Muzammil, Auzidni alaihi warattilal Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tapi kalau kita dalam wirid ini buru-buru, mungkin ada sesuatu yang akan kita kejar, mungkin ya tidak sempurna lah namanya. Jadi kedepannya marilah kita sama-sama menyempurnakan bacaan-bacaan kita. Selanjutnya, menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, artinya menerapkan tajwid dalam membaca Al-Quran dapat menjaga kemurnian dan menjelaskan kaidah-kaidahnya. Karena tulisan-tulisan di dalam Al-Quran itu sama seperti kalimat cerita, tapi ada kaidahnya. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim untuk keseharian ataupun bermajlisnya sama-sama kita menerapkan tajwid dalam membaca Al-Quran agar kita mendapatkan kesempurnaan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ibu hanya sampai di sini, kami mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.